jumpa lagi bersama saya Fifty. Bagaimana kabarnya? Pada video kali ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk belajar mengenai gerak lurus. Dan pada video ini saya juga akan memperkenalkan sedikit bagian-bagian dari gerak lurus, yaitu ada kedudukan, jarak atau perpindahan, kecepatan atau laju, serta percepatan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini untuk mendukung perkembangan channel saya, serta agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi lebih lanjut dari video saya selanjutnya. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa! Bagian pertama yaitu kedudukan. Kedudukan dapat kita artikan sebagai posisi suatu benda terhadap titik acuan. Nah, ketika kedudukan suatu benda tidak memiliki titik acuan, maka dalam fisika kedudukan suatu benda tersebut tidak berarti apa-apa. Misalnya, saya berada 1 meter di depan kamera. Berarti kamera dan saya memiliki jarak sebesar 1 meter. Berbeda dengan saya berada pada 1 meter dan tidak ada kelanjutannya. Maka jarak 1 meter yang saya sebutkan tadi tidak berarti apa-apa. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perpindahan atau jarak. Nah, sebenarnya perpindahan itu apakah sama dengan jarak? Ternyata tidak. Untuk nilainya, apakah mereka sama? Tidak juga. Oke, jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran vektor. Saya akan memberikan ilustrasi kepada teman-teman untuk mempermudah pemahaman teman-teman mengenai perpindahan dan juga jarak. Misalnya, saya berjalan 5 meter ke arah kanan, selanjutnya saya berjalan 3 meter ke arah kiri, maka perpindahan yang saya tempuh sebesar 2 meter. Sedangkan jarak yang saya tempuh sebesar 8 meter. Mengapa demikian? Kita ingat kembali, di video sebelumnya saya sempat menjelaskan antara besaran vektor dan besaran skalar. Untuk besaran vektor merupakan besaran yang memperhatikan arah gerak benda. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang tidak memperhatikan arah gerak benda. Oke, saya harap teman-teman paham tentang apa yang saya jelaskan mengenai jarak dan perpindahan. Selanjutnya yaitu kecepatan dan laju. Sama halnya dengan perpindahan dan jarak, kecepatan dan laju itu merupakan dua besaran yang berbeda. Karena salah satunya merupakan besaran vektor dan salah satu yang lain merupakan besaran skalar. Kak, mana yang besaran vektor dan mana yang besaran skalar? Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Seringkali kita salah dalam menyebutkan keduanya. Misal, ketika kita berkendara, seringkali orang-orang bertanya, kecepatan kamu berapa? Harusnya kita menyatakan kelajuan kamu berapa. Mengapa demikian? Karena kecepatan merupakan besaran vektor yang memperhatikan arahnya, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar yang tidak memperhatikan arahnya. Maka kelajuan itu berhubungan dengan jarak, sedangkan kecepatan itu berhubungan dengan perpindahan. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir yaitu percepatan. Kak, percepatan itu sebenarnya apa? Percepatan itu merupakan keadaan di mana suatu benda memiliki perubahan kecepatan konstan di setiap waktunya. Untuk persamaan mengenai percepatan, kita lihat di slide berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui persamaan dari percepatan rata-rata yang biasanya percepatan kita simbolkan dengan huruf A. Untuk rata-rata maka kita dapat tuliskan bar di atasnya, A bar seperti ini. Nah, persamaannya yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan atau sama dengan V1 dikurangi V0 dibagi T1 dikurangi T0 atau sama dengan delta V dibagi delta T.
dengan delta V sama dengan V1 min V0 untuk satuannya meter per second, kemudian delta T satuannya second. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari gerak lurus. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ikuti terus kelanjutan video ini. Masuk pada materi gerak lurus. Yang pertama ada gerak lurus beraturan. Nah, sebuah benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan ketika suatu benda tersebut menempuh lintasan yang lurus dengan kecepatan yang sama atau tetap pada tiap waktunya. Misalnya, suatu mobil dalam 10 detik pertama menempuh jarak 800 meter, maka pada 10 detik selanjutnya jarak yang ditempuh mobil tersebut sama, yaitu 800 meter. Oke, untuk grafik gerak lurus beraturan itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Seperti ini grafiknya, menunjukkan garis lurus yang berarti bahwa kecepatan benda itu tetap dan tidak bergantung pada waktu. Grafik yang kedua yaitu grafik hubungan antara jarak dan waktu. Nah, grafiknya linear ke atas yang menunjukkan bahwa jarak itu berbanding lurus dengan waktu, seperti itu. Bagian selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan atau yang biasanya kita sebut dengan GLBB. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus berubah beraturan ketika benda tersebut mengalami percepatan yang tidak berubah terhadap waktu dan melintas pada lintasan lurus. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa lintasannya berupa garis lurus, seperti itu. Nah, untuk persamaan GLBB biasanya kita kenal ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, S atau X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS atau 2AX, seperti itu. Dengan keterangannya, VT adalah kecepatan waktu pada suatu benda, satuannya meter per second. Untuk V0 sama dengan kecepatan mula-mula suatu benda, satuannya sama, meter per second. Yang ketiga ada jarak S, satuannya meter. Yang selanjutnya ada waktu T, satuannya second. Dan yang terakhir ada percepatan A, satuannya meter per second kuadrat. Nah, persamaan-persamaan tadi sebenarnya dari mana sih? Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama ada hubungan antara kecepatan, percepatan, dan waktu dalam gerak lurus berubah beraturan. Dari persamaan percepatan rata-rata yang tadi ada di slide sebelumnya, dengan T0 kita anggap konstan atau 0, maka kita peroleh persamaannya sebagai ini persamaan mula-mula tadi. Kemudian kita masukkan T0 menjadi 0 dan kita peroleh A percepatan sama dengan V1 dikurangi V0 per T. Dari persamaan tersebut maka kita peroleh bahwa AT sama dengan V min V0. Dan V sama dengan V0 ditambah AT, seperti itu. Oke, ini untuk keterangannya. Selanjutnya, hubungan antara perpindahan, percepatan, dan waktu dalam gerak lurus berubah beraturan. Dari persamaan kecepatan rata-rata, oke, ini tadi, dapat kita ubah persamaannya menjadi seperti berikut. Nah, ini tinggal pindah ruas aja. Karena percepatan bertambah secara beraturan, maka
Kecepatan rata-rata dapat kita peroleh dari hasil penjumlahan antara kecepatan awal dan kecepatan akhir dibagi 2. Seperti ini. Ini kecepatan rata-ratanya. Dari persamaan 2, kita substitusikan nilai V bar pada persamaan 3. Oke, kita peroleh kecepatannya ini. Kita substitusikan ke persamaan kedua ini. Maka kita peroleh persamaan 4. X sama dengan X0 ditambah V plus V0 per 2 dikalikan T. Selanjutnya, substitusikan nilai V pada persamaan V sama dengan V0 ditambah AT. Persamaan ini kita peroleh di slide sebelumnya tadi ke persamaan 4 ini. Sehingga diperoleh X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang terakhir yaitu hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan percepatan dalam GLBB. Persamaan V sama dengan V0 ditambah AT itu kita ubah menjadi T sama dengan V0 kita ubah menjadi T sama dengan V min V0 per A. Kemudian persamaan ini kita substitusikan ke persamaan berikut. T-nya kita substitusikan. Maka kita peroleh V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X min X0. Seperti itu. Oke, salam cinta, semangat belajar fisika. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman dalam persoalan gerak lurus. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Atau teman-teman juga dapat hubungi saya langsung melalui DM Instagram saya @dias_antika. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya mengingatkan sekali lagi untuk tekan tombol subscribe di bawah dan bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Sekian, maaf jika ada salah kata. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa.